Hai semua, perkenalkan nama saya Dame Teresia Rezeki Sidauruk dengan NIM 2314010022 dari Kom-A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis, manfaat, dan tujuan dari hak kekayaan intelektual atau yang biasa kita sebut dengan HKI. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian HKI. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya. HKI memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas hasil karyanya, memungkinkan mereka untuk mengendalikan penggunaan, eksploitasi, dan komersialisasi ciptaan mereka. Nah, tujuan utama HKI adalah untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan kemajuan ekonomi dengan memberikan insentif bagi penciptanya. Nah, HKI tidak hanya memiliki tujuan, tetapi memiliki manfaat. HKI memberikan manfaat bagi pencipta seperti perlindungan hukum, kontrol atas penggunaan karya, dan potensi keuntungan komersial. Pentingnya HKI. HKI memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi persaingan yang sehat, dan mendukung perkembangan teknologi. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Ada berbagai jenis HKI yang melindungi berbagai bentuk karya intelektual. Jenis-jenis HKI dikelompokkan berdasarkan jenis karya yang dilindungi, seperti karya tulis, penemuan, desain, dan simbol komersial. Nah, jenis-jenis HKI ini ada 8. Yang pertama hak cipta, yang kedua paten, ketiga merek dagang, keempat desain industri, kelima rahasia dagang, keenam indikasi geografis, ketujuh varietas tanaman, dan yang kedelapan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama hak cipta atau yang biasa disebut dengan copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya tulis, musik, seni rupa, dan karya sastra mereka sendiri. Hak cipta memberikan pencipta hak untuk mengendalikan penggunaan, penggandaan, dan penyebaran karya mereka. Yang pertama, perlindungan karyanya. Hak cipta melindungi karya tulis, musik, film, dan bentuk karya seni lainnya. Yang kedua, hak eksklusif. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, menyebarkan, dan menampilkan karya mereka sendiri. Yang ketiga, tanda hak cipta. Simbol C menunjukkan bahwa karya tersebut dilindungi oleh hak cipta. Yang keempat, lamanya perlindungan. Hak cipta biasanya berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya. Yang kedua ada paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas penemuan baru yang bersifat praktis dan inovatif. Nah, paten memberi penemu hak untuk mengeksploitasi penemuannya secara eksklusif selama jangka waktu tertentu. Yang pertama, jenis paten. Paten itu terdiri dari 3 jenis, yaitu paten invensi, paten model, dan paten desain. Yang kedua, syarat paten. Syarat paten itu penemuannya harus baru, memiliki langkah inovatif, dan dapat diterapkan dalam industri. Yang ketiga ada manfaat paten. Paten itu memberikan perlindungan hukum, hak eksklusif untuk mengeksploitasi penemuan, dan potensi keuntungan komersial. Jenis yang ketiga ada merek dagang atau biasa disebut dengan trademarks. Merek dagang membedakan produk atau jasa satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, merek dagang itu dapat berupa nama, logo, simbol, atau kombinasi dari ketiga elemen tersebut. Yang ketiga ada perlindungan hukum. Merek dagang terdaftar memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan yang tidak sah. Yang keempat ada lamanya perlindungan. Perlindungan merek dagang dapat diperpanjang selama periode tertentu dengan pembayaran biaya tahunan. Yang keempat ada desain industri. Desain industri adalah desain estetika dari produk industri. Pertama, bentuk dan ornamen. Desain industri melindungi bentuk, konfigurasi, atau ornamen suatu produk. Yang kedua, aspek estetika. Perlindungan desain industri berfokus pada aspek estetika seperti bentuk, garis, warna, dan teksturnya. Yang ketiga ada hak eksklusif. Pemilik desain industri memiliki hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual produk dengan desain tersebut. Jenis yang kelima ada rahasia dagang. Yang pertama, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui publik, memiliki nilai komersial, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Yang kedua ada keuntungan kompetitif.
Rahasia dagang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan menjaga informasi penting tetap rahasia. Yang ketiga ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum rahasia dagang berfokus pada tindakan pelanggaran seperti pengungkapan atau penggunaan tidak sah. Jenis yang keenam ada indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan bahwa produk berasal dari wilayah geografis tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi yang terkait dengan wilayah tersebut. Nah, indikasi geografis melindungi produk yang memiliki karakteristik unik dan khas dari wilayah tertentu. Contoh indikasi geografis itu seperti Gayo Cafe, Batik Pekalongan, dan Kopi Toraja. Manfaat indikasi geografis sendiri untuk meningkatkan nilai produk, melindungi reputasi wilayah, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal. Jenis yang ketujuh ada varietas tanaman. Varietas tanaman adalah perlindungan yang diberikan kepada penemu varietas tanaman baru yang berbeda, seragam, stabil, dan dapat direproduksi. Varietas tanaman baru yaitu tanaman yang memiliki karakter unik dan diberi perlindungan hak eksklusif untuk memperbanyak, menjual, dan menggunakan varietas tersebut. Lalu meningkatkan inovasi pertanian untuk mendorong pengembangan varietas tanaman baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jenis yang kedelapan ada desain tata letak sirkuit terpadu atau yang biasa disingkat dengan DTLST. Layout sirkuit. Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu meliputi desain topografi sirkuit terpadu. Nah, hak eksklusifnya, pemilik desain memiliki hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, dan menggunakan desain tersebut. Manfaat dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang pertama, pendorong inovasi. HKI memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru. Yang kedua, ada kesejahteraan ekonomi. Perlindungan HKI mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan nilai produk. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif. HKI memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan individu dalam pasar global. Yang keempat, perlindungan hukum. HKI sendiri memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemilik hak atas karya mereka. Dari semua materi-materi saya menggunakan 3 daftar pustaka. Yang pertama, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2003 dari Panduan Hak Kekayaan Intelektual Jakarta Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, ada Organisasi Perdagangan Dunia pada 2023, Perjanjian Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual atau TRIPS, Geneva WTO. Yang terakhir ada World Intellectual Property Organization pada 2023, yaitu Manual Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Geneva WIPO. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton dari awal sampai akhir mengenai hak kekayaan intelektual, pengertiannya, jenis-jenis manfaat dan tujuannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata.